Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai flow measurement. Jadi kelompok 1 ini beranggotakan saya, Abel Raza Fatriansyah, ada Agung Setiabudi, Arik Muhammad Rafi, Arianda Rahmat, dan Pinkan Indra. Introduction. Dalam pengaplikasian sehari-hari seperti pengukuran laju aliran darah pada arteri manusia hingga pengukuran aliran oksigen cair dalam roket, the measurement of fluid flow atau pengukuran aliran fluida sangatlah penting. Pemilihan instrumen yang tepat untuk aplikasi tertentu diatur oleh banyaknya variabel, termasuk biaya. Bagi banyak operasi industri, keakuratan pengukuran aliran fluida secara langsung terkait dengan keuntungan. Contoh sederhananya adalah pompa bensin di pom bensin. Ada pula contoh lainnya yaitu meteran air di rumah. Selanjutnya adalah positive displacement method. Positive displacement flow meter, disingkat PD flow meter, atau dalam bahasa Indonesia-nya disebut flow meter berpindah positif, adalah peralatan instrumen mekanis yang digunakan untuk mengukur laju aliran volumetrik fluida. Dalam prosesnya aliran yang bergerak melalui flow meter akan mendorong roda gigi pengukur. Aliran akan dibagi ke dalam rongga dengan volume tetap antara roda gigi dengan badan metering. Dengan kata lain, pengukuran ini dilakukan dengan melewatkan volume cairan yang tepat pada step putaran. Cara kerja positive displacement flow meter ini dapat dianalogikan seperti ketika kita mengisi gelas kimia atau gelas ukur dengan volume tertentu atau dengan batas ketinggian yang ditentukan dan dengan cepat menuangkannya sambil mengisi gelas lainnya dengan volume yang sama. Langkah tersebut dilakukan berulang kali sambil menghitung berapa kali pengisian gelas yang telah dilakukan. Walaupun masing-masing PD flow meter memiliki desain yang bervariasi, namun memiliki komponen utama yang sama. Adapun komponen utama yang dimaksud itu ada lubang masuk dan keluar, inlet and outlet port, ruang ukur, measuring chamber, satu atau lebih rongga gigi atau rotor. Pada tahap awal, aliran fluida akan masuk melalui lubang inlet dan memberikan energi pada roda gigi. Kecepatan dan arah putaran rotor sama dengan arah dan energi aliran dari fluida, karena sumber energi putaran roda gigi berasal dari aliran fluida. Selanjutnya sinyal akan dikumpulkan oleh transmitter yang terhubung. Selain itu, cairan akan keluar dari lubang outlet. Dan umumnya flow meter ini menggunakan dua buah roda gigi dan dapat disejajarkan secara vertikal maupun horizontal. Bentuknya pun bisa berbentuk oval ataupun lingkaran. Penggunaan dua roda gigi tujuannya untuk membuat seal atau segel di dalam ruang pengukuran sehingga semua cairan dapat diukur secara akurat sebelum keluar. Terdapat juga desain flow meter perpindahan positif yang menggunakan roda gigi berbentuk helix atau skrup. Sementara ada juga yang menerapkan satu atau lebih piston atau diafragma yang akan secara fisik mendorong fluida melalui chamber atau ruang. Selanjutnya adalah flow obstruction method. Sejumlah type flow meter masuk dalam kategori peralatan obstruction. Sebagian alat sering disebut heat meter karena pengukuran heat loss atau pressure drop diambil sebagai indikasi dari laju aliran. Kelompok ini juga disebut dengan differential pressure meter. Berdasarkan sistem aliran satu dimensi seperti gambar yang tertera, hubungan kontinuitas untuk situasi tersebut adalah M sama dengan rho AU sama dengan rho AU1 sama dengan rho 2 A2 U2. M adalah kecepatan. Bila aliran adiabatis tanpa gesekan dan fluidanya incompressible, persamaan
Bernoulli bisa ditulis P1 per Rho 1 ditambah U1 kuadrat per 2G sama dengan P2 per 2 ditambah U2 kuadrat per 2G, di mana Rho 1 sama dengan Rho 2. Dengan menghubungkan kedua persamaan di atas, maka penurunan terkenal menjadi P1 min P2 sama dengan U2 kuadrat Rho per 2G dikali dengan 1 min A2 per A1 kuadrat. Lalu selanjutnya adalah laju aliran volumetrik yang dirumuskan sebagai Q sama dengan A2 U2 sama dengan A2 per akar 1 min A2 per A1 kuadrat yang dikalikan dengan akar 2G per Rho dikali P1 min P2. Oke, kita bisa melihat bahwa dengan saluran seperti gambar di atas itu bisa digunakan untuk mengukur aliran dengan mengukur penurunan tekanan P1 min P2 dan menghitung aliran dengan rumus di atas. Tidak ada saluran yang bebas gesekan, selalu ada gesekan, sehingga ada loss pada aliran tersebut. Rumus laju aliran volumetris seperti di slide sebelumnya adalah ideal dan mempunyai hubungan dengan laju aliran aktual sebagai Q aktual per Q ideal sama dengan C, di mana Cp adalah specific heat pada tekanan konstan dan dianggap konstan untuk gas ideal. Bila persamaan sebelum-sebelumnya digabungkan, maka akan menghasilkan M kuadrat sama dengan 2G A2 kuadrat dikali gamma per gamma min 1 dikali P1 kuadrat per RT dikalikan P2 per P1 dipangkat 2 per gamma min P2 per P1 dipangkat gamma per 1 per gamma. Nah ini adalah contoh gambar 3 meter absorption khusus. Selanjutnya adalah measurement by drag effect rotameter. Flowmeter atau rotameter adalah alat yang dipakai untuk mengukur laju aliran volumetrik fluida dalam tabung tertutup. Itu memiliki kelas meter area variabel yang mengukur laju aliran dengan membiarkan arus penopang yang dilalui fluida berubah-ubah yang menyebabkan efek yang dapat diukur. Aliran yang memasuki bagian bawah tabung vena meruncing dengan menyebabkan bob atau apung untuk bergerak ke atas. Bob akan menuju ke titik tabung sehingga kekuatan tarik hanya diimbangi oleh kekuatan berat dan daya apung. Posisi bob dalam tabung kemudian diambil sebagai indikasi laju aliran. Keseimbangan kekuatan pada bob adalah Fg ditambah Rho F kali Vb kali G per Gc sama dengan Rho B kali Vb kali G per Gc. Oke, dari persamaan sebelumnya di mana Rho F dan Rho B adalah kepadatan fluida dan bob, Vb adalah volume total bob, G adalah percepatan gravitasi dan Fd adalah daya tarik yang diberikan oleh Fd sama dengan Cd dikali AB dikalikan Rho F Um kuadrat per 2Gc. Cd adalah koefisien berat, AB adalah daerah frontal bob, dan UM adalah kecepatan aliran rata-rata di ruang anular antara bob dan tabung. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai practical consideration for obstructing matter, di mana hal ini diartikan sebagai pertimbangan praktis untuk pengukur penghalang, di mana construction of obstruction matters ini telah distandarisasi oleh American Society of Mechanical Engineers. Nah, di dalam pembahasan ini ada beberapa alat yang akan dibahas. Yang pertama ada penturimeter, yang kedua ada thin plate orifices, dan ASME flow nozzle. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai penturimeter.
Gambar venturimeter yang ada di sini merupakan eh, gambar tabung yang direkomendasikan pada venturimeter. Dalam hal ini, konstruksi venturimeter itu dirancang sedemikian rupa sehingga nantinya perubahan jalur alirannya akan terjadi secara bertahap, sehingga nantinya tidak akan terdapat penurunan tekanan permanen di dalam laju alirannya. Koefisien pelepasan untuk tabung Ventura ini sendiri itu terdapat di gambar yang sampingnya, yang ini. Nah, pada tabung ini secara umum koefisien debit itu akan lebih kecil untuk pipa yang berdiameter kurang dari 2. Pada konstruksi ini itu dibedakan berdasarkan gambar yang di sini, di A kecil dan juga di B-nya di sini. Nah, di mana dengan konstruksi seperti ini akan memberikan kekuatan mekanik yang tinggi untuk meteran. Nah, namun harganya nanti akan sangat mahal. Lalu untuk nilai yang tepat dari koefisien debit usaha itu nantinya akan diperoleh melalui kalibrasi. Selanjutnya yang kedua ada thin plate orifices. Nah, dalam plat orifice ini pemasangan yang direkomendasikan itu seperti pada gambar. Plat orifice ini konstruksinya sederhana dan mudah dipasang di pipa, tetapi plat orifice ini penurunan tekanan permanen yang biasanya dialami oleh plat orifice ini terjadi secara signifikan setelah platnya berlubang dan dapat dipulihkan hanya sebagiannya saja, sehingga besar penurunan tekanan permanen yang 40% itu menyebabkan untuk dibutuhkan lebih banyak tekanan saat memompa cairan. Nah, masalah ini diatasi dengan desain yang seperti ini, di mana di dalam desain ini besar dari diameter lubangnya, D kecil di sini, itu sekitar setengah dari besar diameter platnya itu sendiri, lebih besar di sini. Dan juga jaraknya, jarak pusat dari lubangnya itu sama dengan jarak diameter dari platnya. Jarak dari pusat lubang ke titik keluarnya itu akan sebanding dengan jarak D yang di sini. Nah, lalu yang selanjutnya ada ASME flow nozzle. Lalu gambar yang di sini juga merupakan rekomendasi dimensi pada nozzle aliran ASME. Nah, di mana di sini terdapat dua buah keadaan, di mana keadaan pertama itu yang low beta, itu desainnya gambarnya akan seperti ini, pemasangannya dimensinya akan seperti ini. Lalu yang kedua itu high beta, itu dimensinya akan seperti ini, di mana untuk low beta itu R1 di sini itu akan sebanding dengan diameter yang ada di sini. Sedangkan R2-nya yang di sini itu akan sebanding dengan 2/3 dari diameter yang di sini.
Lalu untuk yang high betanya itu R1-nya, R1 itu akan sebanding dengan setengah dari diameter yang di luar, diameter pipa yang dia besar. Sedangkan R2-nya itu setengah setengah dari R2-nya itu D besar, diameter dari pipanya dikurangi dengan D yang diameter yang di sini, yang D kecil. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah the sonic nozzle ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu nozzle. Nah, nozzle itu merupakan alat atau perangkat yang dirancang untuk mengontrol atau mengarahkan karakteristik dari aliran fluida untuk meningkatkan kecepatan saat keluar atau memasuki sebuah ruang tertutup atau pipa. Nah, ilustrasinya itu dapat dilihat pada gambar di kanan atas itu ya. Terdapat gambar aliran fluida yang dari penampang yang luas ke penampang yang sempit dan kembali ke penampang yang luas lagi. Nah, sebuah nozzle sering berbentuk pipa atau tabung dari berbagai variasi luas penampang dan dapat digunakan untuk mengarahkan atau memodifikasi aliran fluida. Nah, untuk mempermudahnya, kita dapat membayangkannya dengan contohnya adalah nozzle pada kompresor yang sering kita gunakan untuk memompa ban. Nah, ujung dari ujung dari selang angin itu terdapat nozzle. Nah, metode-metode yang telah dijelaskan tadi yaitu positive displacement method dan flow obstruction method merupakan metode yang dapat digunakan dalam mengukur hambatan pada aliran gas. Nah, ketika aliran cukup tinggi, maka perbedaan tekanan akan meningkat sehingga akan menimbulkan aliran sonik. Nah, aliran sonik di sini merupakan aliran yang kecepatan alirnya itu mendekati kecepatan cahaya pada daerah-daerah yang memiliki aliran terendah. Apabila diasumsikan bahwa aliran tersebut merupakan aliran isentropik, maka pressure ratio yang terjadi dinamakan critical pressure ratio. Nah, persamaan critical pressure ratio atau persamaan kritis perbandingan tekanan dapat kita lihat pada bagian pojok kiri bawah ya, di mana P2 dibanding P1 critical itu sama dengan 2 dibagi gamma ditambah 1 dipangkatkan dengan gamma dibagi gamma dikurang 1. Nah, apabila critical pressure ratio tadi lebih kecil dibandingkan dengan nilai dari hasil penghitungan dengan persamaan tersebut, dengan persamaan kritis perbandingan tekanan, maka persamaan aliran ideal nozzle dapat digunakan. Nah, persamaan ideal dari sonic nozzle itu ada di bagian kanannya. Nah, ini di mana dilambangkan dengan M titik atau laju aliran massa itu sama dengan A dikali P dikali akar 2GC dibagi dengan RT. Nah, kemudian dikalikan dengan gamma dibagi gamma tambah 1, dikalikan lagi dengan 2 dibagi gamma tambah 1, dipangkatkan dengan 2 per gamma kurang 1 pangkat setengah atau akar dari yang di dalam kurung persegi ya. Nah, persamaan ideal sonic nozzle tersebut harus dimodifikasi dengan koefisien discharge yang merupakan fungsi geometri dari bentuk nozzle. Nah, meskipun terdapat beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi nilai koefisien discharge, akan tetapi nilai dari koefisien tersebut akan berada pada kisaran 0,97. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bentuk nozzle itu mempengaruhi koefisien discharge. Baik, materi selanjutnya adalah metode pengukuran aliran dengan menggunakan kawat dan lapisan panas. Nah, anemometer kawat panas adalah perangkat yang sering digunakan dalam aplikasi penelitian untuk mempelajari berbagai kondisi aliran dengan cepat. Metode ini dilakukan dengan cara meletakkan kawat halus
pada suatu aliran, kemudian memanaskan kawat tersebut menggunakan daya listrik. Nah, sehingga kawat panas itu menghasilkan panas, kemudian panas tersebut akan merambat melalui peristiwa konveksi yang menggunakan media fluida gas. Nah, kemudian diterima oleh suatu sensor. Nah, dari metode tersebut, kecepatan transfer kalor dari kawat panas dapat ditentukan menggunakan persamaan yang ada di kanan atas atau persamaan kecepatan aliran berdasarkan perbedaan suhu. Nah, persamaannya adalah Q sama dengan A ditambah B kali U pangkat 0,5 dikalikan dengan perbedaan suhu antara temperatur kawat dengan temperatur fluida. Nah, di sisi lain, persamaan kecepatan transfer kalor itu juga bisa ditentukan menggunakan arus dan hambatan yang ada pada kawat. Nah, samaannya adalah Q sama dengan I kuadrat dikalikan dengan hambatan kawat atau wire resistance RW sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R0 kali 1 tambah A dikali dengan perbedaan temperatur, yaitu TW dikurangi dengan T0. Nah, bisa kita lihat pada gambar di bagian kiri, itu merupakan skema dari metode pengukuran aliran dengan menggunakan kawat dan lapisan panas. Berdasarkan skema tersebut, kita dapat mengetahui bahwa cara kerja dari pengukuran aliran kawat panas adalah dengan menghubungkan kawat halus tersebut dengan rangkaian jembatan resistor sebagai sumber arus listrik. Nah, besarnya arus listrik ditentukan dari besarnya penurunan tegangan pada resistor standar, di situ dilambangkan dengan RS ya, rangkaian yang berdekatan dengan potensiometer. Sedangkan hambatan kawat ditentukan dari rangkaian jembatan. Nah, ketika kawat panas akan digunakan dalam pengukuran aliran yang mudah mengalami perubahan pola aliran, maka diperlukan kompensasi elektrik, antara lain satu, yaitu pengaturan arus konstan, di mana resistansi besar dihubungkan secara seri dengan kawat panas, dan rangkaian kompensator thermal tersebut dihubungkan dengan tegangan output AC. Jadi sebelum jalur yang masuk ke kawat panas tersebut harus ditambahkan dengan resistor tambahan. Nah, yang kedua, kompensasi elektrik yang kedua itu dilakukan dengan cara mengatur agar suhu kawat tetap konstan. Nah, cara tersebut dilakukan dengan memasangkan sebuah rangkaian yang dapat membaca suhu kawat dan mengirim sinyal untuk mengatur arus yang mengaliri kawat pemanas, sehingga suhu kawat menurun. Sehingga ketika suhu kawat menurun, itu arus akan ditingkatkan, sehingga suhu dari kawat panas tersebut akan mendekati konstan atau stagnan ya. Misalkan suhu kawat ditetapkan harus 60 derajat Fahrenheit, maka ketika terdapat aliran fluida dan kawat mulai kehilangan kalor, sensor akan membaca dan meningkatkan arus yang masuk ke kawat, sehingga kawat akan meningkatkan suhunya kembali. Nah, pada pengukuran dengan metode kawat panas tersebut, terdapat sebuah alat berupa insulator yang dilapisi dengan lapisan logam tipis bernama hot film probes. Terdapat 3 jenis probes yang biasa digunakan dalam pengukuran kawat panas, yaitu antara lain seperti gambar yang ada di bawah ini. Baik, kemudian ada pengukuran turbulensi ya. Jadi suatu aliran massa itu dimungkinkan terjadinya turbulensi. Nah, turbulensi tersebut dapat terjadi baik di saluran aliran maupun pada lapisan batas. Nah, kecepatan fluida komponen menunjukkan karakter osilasi acak yang tergantung pada rata-rata kecepatan fluida, densitas fluida, viskositas, dan variabel lainnya. Nah, kita dapat menentukan kecepatan sesaat komponen menggunakan vektor, karena aliran fluida itu digambarkan dalam 3 dimensi. Pada sumbu X, komponen pada sumbu X itu dilambangkan dengan U,
yaitu sama dengan U kecepatan rata-rata ditambahkan dengan U aksen. Kemudian pada sumbu Y, laju fluida itu dilambangkan dengan V, yaitu V bar ditambah dengan V aksen. Kemudian pada sumbu Z itu ada W sama dengan W rata-rata ditambah dengan W aksen. Nah, salah satu ukuran intensitas turbulensi adalah akar rata-rata kuadrat dari fluktuasi yang dinyatakan dalam persamaan intensitas turbulensi. Nah, di sini kita bisa lihat persamaannya. Kemudian kita juga bisa menentukan energi kinetik rata-rata atau KE, kinetic energy, persatuan massa, menggunakan persamaan energi kinetik rata-rata persatuan massa berikut ya, atau turbulence kinetic energy dibagi dengan massa sama dengan setengah dikali U aksen kuadrat rata-rata ditambah dengan V aksen kuadrat rata-rata ditambah dengan W aksen kuadrat rata-rata. Nah, di sini sebenarnya hanya merupakan modifikasi dari persamaan energi kinetik biasa ya. Tapi karena massa sudah dipindahkan ke ruas kiri sehingga tinggal kecepatannya saja. Dan di sini karena kecepatannya itu terdapat pada tiga sumbu, maka harus dijumlahkan semuanya dan diambil rata-ratanya. Nah, berikutnya ada magnetic flow meter. Nah, jadi jika sebuah fluida itu yang bersifat konduktif itu mengalir melalui sebuah medan magnet, maka aliran tersebut akan mengakibatkan adanya tegangan induksi. Nah, besarnya tegangan induksi dapat kita cari menggunakan persamaan tegangan induksi berikut ya, sama dengan E sama dengan BLU dikali dengan 10⁻⁸ dan dalam satuan volt. Nah, pada gambar di kanan kita bisa melihat skema dari aliran fluida yang bersifat konduktif. Nah, panjang konduktor sebanding dengan diameter tabung dan kecepatan aliran fluida sebanding dengan kecepatan aliran rata-rata. Kedua elektroda mendeteksi tegangan induksi yang dapat diambil sebagai indikasi langsung dari kecepatan aliran. Terdapat dua jenis aliran magnetik yang biasa digunakan, yaitu yang pertama itu adalah menggunakan pipa non-konduktor untuk fluida yang memiliki konduktivitas rendah. Dan cara kedua atau media pipa yang digunakan adalah pipa baja untuk fluida dengan konduktivitas tinggi. Nah, pada pipa non-konduktor itu elektrode berkontak langsung ya dengan aliran fluida. Nah, sedangkan pada cara kedua atau yang menggunakan pipa baja, elektrode tidak bersentuhan langsung dengan aliran fluida. Flow visualization methods. Aliran fluida adalah subjek yang rumit dengan banyak area yang belum menghasilkan teknik analisis yang tepat. Dengan demikian, masalah pengukuran aliran tidak selalu sederhana dan tepat karena kurangnya hubungan analitis yang digunakan untuk perhitungan dan reduksi data eksperimen. Untuk memvisualisasikan aliran fluida, banyak sekali metode yang dapat digunakan. Visualisasi aliran dengan metode optik memberikan keuntungan saat dilakukan dengan benar dan tidak mengganggu aliran cairan. Untuk memaksimalkannya, dapat dengan memberikan eksperimentalis alat tambahan untuk digunakan bersama dengan perangkat pengukuran. Dalam beberapa kasus, teknik flow visualization dapat digunakan untuk pengukuran parameter aliran. Sementara, dalam kasus lainnya, hanya dapat berfungsi untuk memberikan informasi kualitatif mengenai perilaku aliran secara keseluruhan. Pertimbangkan medan aliran gas yang ditunjukkan pada gambar di samping bawah. Aliran dalam arah tegak lurus terhadap gambar, yaitu arah Z. Sinar datang dibelokkan melalui sudut sebagai akibat dari gradien densitas dalam aliran. Dapat ditunjukkan bahwa sudut defleksi untuk gradien berdensitas kecil diberikan sebagai berikut. Di mana L adalah lebar medan aliran, Rho adalah densitas fluida lokal, Rho S adalah densitas referensi yang biasanya diambil pada kondisi standar, dan N adalah indeks bias yang untuk gas dapat ditulis sebagai
N sama dengan dalam kurung 1 ditambah beta dikali rho per rho S dikali N1. Gambar di bawah menunjukkan rangkaian tegangan discharge yang digunakan dalam teknik ini. Tegangan input variabel dari 10 sampai 250 volt disediakan dan diperbaiki di sirkuit dioda. Relay digunakan untuk mengisi dan melepaskan kapasitor secara berkala, dan resistor variabel disediakan di sirkuit pengisian untuk menyempurnakan sistem agar kinerjanya optimal untuk setiap watt. Diameter dan kondisi aliran dalam beberapa kasus perlu menambahkan sejumlah kecil natrium sulfat ke air untuk mencapai konsentrasi elektrolit yang memuaskan. The shadow graph atau grafik bayangan. Teknik bayangan adalah metode untuk melihat langsung fenomena aliran. Bayangkan medan aliran seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah dengan gradien densitas dalam arah Y. Sinar cahaya paralel memasuki bagian uji seperti yang ditunjukkan. Di daerah di mana tidak ada gradien densitas, sinar cahaya akan melewati bagian uji tanpa defleksi. Untuk daerah di mana ada gradien, sinar akan dibelokkan. Efek bersihnya adalah sinar-sinar akan berkumpul bersama setelah meninggalkan bagian uji untuk membentuk bintik-bintik terang dan bintik-bintik gelap. Shadow graph adalah alat optik yang sangat sederhana dan efeknya dapat dilihat dalam beberapa fenomena sehari-hari hanya dengan menggunakan mata telanjang dan pencahayaan ruangan lokal. Fenomena ini terlihat karena gradien densitas yang dihasilkan dari pemanasan udara di dekat permukaan panas. Grafik bayangan berguna untuk melihat daerah aliran turbulen, dan metode ini dapat digunakan untuk menetapkan lokasi gelombang kejut dengan presisi tinggi. Gambar di samping mengilustrasikan lapisan batas konveksi bebas pada silinder horizontal. The Schlieren. Schlieren adalah perangkat yang menunjukkan gradien densitas. Perhatikan diagram skematik yang ditunjukkan pada gambar di samping. Cahaya dari sumber celah AB dikolimasikan oleh lensa L1 dan difokuskan pada bidang 1 di bagian uji. Setelah cahaya melewati lensa L2, sebuah bayangan terbalik dari sumber di bidang lokal 2 dihasilkan lensa L3 kemudian memfokuskan gambar bagian uji pada gambar pada bidang 3. Pergerakan angular pensil cahaya pada bidang 1 adalah epsilon, menghasilkan defleksi vertikal pada bidang 2 yang dirumuskan sebagai delta Y sama dengan F2 epsilon, di mana F2 adalah jarak fokus lensa di L2. Selanjutnya menghasilkan perubahan pada iluminasi di layar, sehingga dapat dirumuskan sebagai rasio perubahan sebagai berikut. C sama dengan delta I per I, sama dengan delta Y per Y1, sama dengan F2 F dikali epsilon per Y1, menjadi C sama dengan F2 dikali L dikali beta per Y1 dikali rho S dikali dalam kurung dP per dy. Selanjutnya, foto Schlieren digunakan secara luas untuk lokasi gelombang kejut dan fenomena lapisan batas yang rumit dalam sistem aliran supersonik. Sebuah foto Schlieren khas ditampilkan pada gambar di atas. Dalam prakteknya, sebagian besar sistem Schlieren menggunakan cermin bukan lensa untuk alasan ekonomi. Sekali lagi, pengembangan sistem pencitraan digital menawarkan kemungkinan pengukuran piksel demi piksel dan kontras pada gambar akhir. Untuk materi selanjutnya itu mengenai interferometer. Nah, interferometer ini merupakan perangkat ukur yang memanfaatkan gejala interferensi, di mana akan bekerja dengan menggabungkan 2 atau lebih sumber cahaya untuk menciptakan pola interferensi, di mana pola tersebut akan dapat diukur serta dianalisis. Nah, interferometer ini yang secara khusus itu atau paling tepat untuk melakukan visualisasi aliran itu merupakan interferometer dari Mark Zehnder. Nah, ini dia skema interferometer yang telah disebutkan tadi, di mana dari sini cahaya akan masuk melalui
lensa L1 ke plat splitter S1 di sini di atas. Nah, plat ini akan memungkinkan separuh cahayanya ditransmisikan ke cermin M2, lalu separuh lainnya itu akan dipantulkan ke cermin M1 yang ada di bawah. Nah, lalu untuk beam 1 di sini itu prosesnya nanti akan melewati titik uji di sini, test section. Sedangkan untuk M2 itu akan menempuh jalur alternatif. Di sini tidak ada bagian ujinya di sini. Nah, di mana dari kedua beam tadi itu akan bersama lagi saat melalui plat splitter S2 dan akhirnya difokuskan pada layar melalui lensa 2. Nah, jika kedua jalur panjang optik yang berbeda tadi, yang melalui beam 1 dan beam 2, itu menempuh jalur dengan panjang optik yang berbeda, itu kedua berkas tersebut itu akan keluar dari fase dan akan berinterferensi ketika bergabung di splitter 2, di S2. Nah, dari situ akan terdapat daerah gelap dan juga daerah terang secara bergantian. Di mana jumlah gelap terang ini akan menjadi fungsi dari perbedaan panjang optik untuk kedua beam tersebut, kedua balok. Di sini untuk perbedaan panjang lintasannya untuk satu panjang gelombang itu terdapat satu gelap terang. Untuk dua gelombang terdapat dua gelap terang dan seterusnya. Interferometer ini digunakan untuk mendapatkan pengukuran langsung variasi densitas di bagian uji. Jika densitas pada penampang uji yang melalui beam 1 itu berbeda dengan densitas pada beam 2 atau balok 2, itu maka akan terjadi perubahan sifat bias medium fluida. Nah, jika media di bagian uji memiliki sifat optik yang sama dengan media pada beam 2, itu tidak akan terdapat pergeseran gelap terang seperti yang tadi telah disebutkan, itu kecuali jika hal itu dapat terjadi karena faktor dari susunan geometris peralatannya. Pergeseran gelap terang tersebut itu dapat dinetralkan dengan gerakan yang tepat dari cermin dan plat pembaginya. Kemudian munculnya gelap terang pada layar secara langsung berhubungan dengan perubahan densitas dalam medan aliran di bagian uji. Untuk analisis dari interferometer ini terdapat beberapa persamaan. Di sini ada 3 persamaan. Yang pertama untuk perubahan lintasan optik ini yang melalui bagian uji. Ini akibat perubahan indeks Diasnya akan memiliki rumus seperti ini. Delta L sama dengan L N min N0. Karena L yang di sini itu merupakan tebal medan aliran pada bagian uji. Lalu melalui persamaan yang pertama juga kita dapat mengetahui perubahan untuk jalur optiknya, di mana hal ini berkaitan dengan perubahan densitas gas di sini rho min rho 0 per rho s. Lalu untuk banyak pergeseran dari gelap terangnya itu sendiri dilambangkan dengan N, dirumuskan dengan menggunakan rumus yang ketiga yang ada di atas ini. Di mana
dalam rumus yang ketiga ini, lambda ini merupakan panjang dari gelombang cahayanya. Dan min rho 0 di sini itu mempresentasikan perubahan densitas pada kondisi gelap terangnya. Nah, interferometer ini sendiri itu akan memberikan indikasi kuantitatif langsung dari perubahan densitas di bagian uji. Tapi nanti perubahannya ini direpresentasikan sebagai nilai terintegrasi di seluruh ketebalan. Di lapisan batas konveksi bebas hingga fenomena gelombang kejut dalam aliran supersonik. Sumber di mana pada interferometer ini biasanya sumber merkuri ini yang digunakan pada interferometer. Next, selanjutnya ada the laser Doppler anemometer atau anemometer Doppler laser atau LDA. Ini merupakan perangkat yang menawarkan keuntungan tanpa gangguan dari metode optik sambil memberikan pengukuran kuantitatif yang tepat dari fluktuasi turbulensi frekuensi tinggi. Nah, di sini merupakan salah satu skema dari laser Doppler anemometer di sini. Nah, di mana pada skema tersebut ditunjukkan bahwa sinar laser itu akan difokuskan pada volume kecil dalam aliran melalui lensa L1. Agar dapat berfungsi, aliran ini harus mengandung beberapa jenis partikel untuk mengandung cahaya. Tetapi konsentrasi partikel yang dibutuhkannya itu akan sangat kecil. Lalu terdapat dua lensa tambahan L2 dan L3 itu diposisikan untuk menerima sinar laser yang ditransmisikan melalui cairan atau lensa 3. Dan sebagian sinar yang dihamburkan melalui sudut lensa 2. Cahaya yang dihamburkan tersebut akan mengalami pergeseran frekuensi Doppler yang berbanding lurus yang berbanding lurus dengan kecepatan aliran. Perangkat laser anemometer ini akan dibuat sedemikian rupa hingga interferensi yang akan diamati pada tabung itu sebanding dengan pergeseran dari frekuensinya. Nah, pergeseran ini tersebut kemudian memberikan indikasi kecepatan aliran, di mana analisis spektrum dapat digunakan untuk menentukan kecepatan aliran tersebut serta kecepatan rata-rata dan intensitas turbulensi dalam aliran turbulen. Lalu terdapat pula skema alternatif dari laser Doppler anemometer. Skema alternatif ini untuk menyelesaikan proses hamburan dan pengukuran di mana di dalam gambar yang pertama di sini yang bagian kiri sinar lasernya itu akan terbelah di luar bagian uji. Dan kedua sinar dapat difokuskan pada titik yang tepat untuk dipelajari di bidang aliran. Di sini apertur di sini itu bertindak sebagai perisai untuk cahaya tersebar yang tidak koherens dan cahaya latar belakang. Lalu sistem untuk gambar selanjutnya, gambar yang di sampingnya, ini merupakan modifikasi dari sistem yang sebelumnya, yang gambar 2 di sini.
di mana dalam gambar sistem yang ketiga ini, itu memungkinkan penyesuaian pada panjang jalur dengan mudah. Itu untuk skema alternatif yang bisa digunakan selain skema yang pertama tadi. Lalu untuk laser Doppler anemometer ini biasanya laser gas, helium, dan neon itu lebih sering digunakan. Di mana meskipun laser ion argon, laser dari ion argon itu memberikan kekuatan sinar yang lebih intens, tapi yang lebih sering digunakan itu gas helium dan neon. Di mana laser tersebut itu beroperasi pada panjang gelombang 10⁻14 Hz harus, kalau tidak salah, dengan bandwidth-nya itu sekitar 10 Hz. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah smoke methods atau metode asap. Smoke methods atau metode asap adalah metode visualisasi aliran yang sangat sederhana, menggunakan injeksi jejak asap dalam aliran gas untuk mengikuti arus. Metode ini terutama menggunakan utilitas kualitatif dalam pengukuran yang disesuaikan dengan keinginan untuk menangkap karakteristik dari fenomena khusus. Salah satu bahan bakar terbaik untuk menghasilkan asap tebal yang tidak beracun, tidak korosif adalah produk yang disebut jus kabut tipe 1964. Bahan bakar ini memiliki suhu didih sekitar 530 derajat Fahrenheit atau 276 derajat Celcius. Mengandung hidrokarbon minyak bumi dan dapat diperoleh dari sebagian besar rumah pasokan teater. Lalu untuk selanjutnya adalah pressure probes. Pengukuran ini mengabaikan variasi lokal kecepatan dan tekanan dalam saluran aliran dan memungkinkan indikasi hanya aliran total melalui penampang tertentu. Dalam aplikasi yang melibatkan situasi aliran eksternal, seperti pengujian pesawat terbang atau terowongan angin, diperlukan jenis pengukuran yang sama sekali berbeda. Dalam hal ini, probe harus dimasukkan ke dalam aliran untuk mengukur tekanan statis dan stagnasi lokal. Dari pengukuran ini, kecepatan aliran lokal dapat dihitung. Nah, berikut ini adalah untuk yang gambar A adalah foto asap yang menunjukkan efek aliran sekunder yang dihasilkan dari A gelombang suara berdiri di dalam tabung. Lalu untuk gambar B adalah garis arus aliran untuk sistem di A. Nah, untuk selanjutnya adalah tekanan total untuk stagnasi isentropik dari gas ideal diberikan oleh P0 per P infinite sama dengan 1 ditambah Y-1 per 2 M infinite kuadrat pangkat Y per Y-1. Di mana P0 adalah tekanan stagnasi P, lalu P infinite adalah tekanan statis aliran bebas, dan M infinite adalah angka Mach aliran bebas yang diberikan oleh M infinite sama dengan U infinite per A. Lalu selanjutnya adalah impact pressure in supersonic flow. Pertimbangan probe dampak yang ditunjukkan pada gambar di kanan ini, yang terkena aliran bebas dengan aliran supersonik, yaitu M lebih dari 1. Dan dapat kita dapatkan hasilnya dengan menggunakan rumus P infinite per P02 sama dengan 2Y per Y plus 1 M1 kuadrat min
Y-1 per Y plus 1 pangkat 1 per Y-1 per Y plus 1 per 2 M1 kuadrat pangkat Y per Y-1. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.